selamat bergabung di podcast ke-12 Indo Kiwi Talk. Apa kabarnya, Ndah? Kabar baik, gimana kabarmu? Kabar baik juga. Kali ini kita mau ngomongin soal, masih berkaitan ya dengan, beberapa episode dari podcast kita kemarin, yaitu cara mengenali, perilaku toksik dan bagaimana kita menghadapinya. Betul nggak, Ndah? Betul, masih lanjutan episode sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton podcast kita sebelumnya, Mhm. mending nonton dulu biar nyambung gitu. Oke, that's good. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai podcast kita atau obrolan kita, saya akan putarkan, klip ya, Ndah. Oke, Oke. Oke, udah kelihatan? ya. Oke, 1 second. Oke. Nah, perilaku toksik. Mmm, dari klip yang tadi nih, Ndah, saya Mm-mm. suka quote yang kamu taruh di situ yaitu, "People inspire you or they drain you, so choose wisely." Nah, ini Mm. betul banget, karena kalau kita ingin maju untuk meraih goal kita, maka mau tidak mau kita harus selalu berusaha, berada di lingkungan yang di mana orang-orangnya tuh support untuk kita bisa, Betul, achieve goal itu. Berarti ya orang-orang yang satu misi, betul nggak, Ndah? Kalau beda kan betul. susah. Iya, jadi benar banget, aku setuju. Aku juga pernah mengalami itu. Jadi memang mending pilih yang support kita. Kalau yang Mmm, draining itu ibaratnya kita mau maju ditarik-tarik terus ya, capek, betul capek betul hati. Mhm. betul betul. Ya jadi, ya tadi, apa namanya, pilih lingkungan, pilih orang-orang yang memang memberikan inspirasi dan support untuk kita bisa maju ya, Ndah. Mhm, betul Oke, banget, ya. iya, Nah, sekarang kita masuk ke obrolan kita, yaitu bagaimana sih cara kita bisa mengenali orang-orang toksik? Karena kan seperti yang di episode sebelumnya, kadang-kadang mhm, kita merasa, "Ah, memang begitu orangnya, memang begitu." Jadi ada semacam apa, excuse, pemakluman, alasan, heeh, pemakluman, benar iya, benar. iya, Nah, tapi sebetulnya hal itu bisa apa ya, bisa membuat kita salah tafsir, ya kan, bahwa sebetulnya iya, orang itu memang harus kita jauhin, seperti itu. iya, Oke, gimana Ndah? jadi ada Silakan batas ya, mhm, iya, mmm, oke, ya kenapa sekarang kita, menarik membicarakan perilaku toksik, karena kalau kita tahu, kita bisa menghindarinya, ya kan? mhm, Karena, orang-orang yang berperilaku toksik ini atau bersifat toksik ini ada di mana-mana, nggak sekedar di lingkungan kerja, ya dalam pergaulan juga ada ya. ya Jadi, ya, kita perlu tahu supaya kita bisa menghindarinya. mhm mhm, Nah, betul. menurut, Daily Infographic ada 6 orang, yang dikategorikan toksik. Bisa Mhm. Oh share ya, screen, Cak? oke, ya, Ya, ada 6 orang yang dikategorikan toksik, tapi, kita bahas 3 ya karena mmm, keterbatasan waktu. mhm, Nanti kalau ada teman yang pengen, lebih jauh pembahasannya kita bisa, bisa buat lagi ya, bisa request ya, kita bisa buat lagi, ya. oke, Nah, dikatakan, eee, 1 orang yang narsis, yang kedua orang yang suka menguasai orang lain, mhm, dan yang ketiga tipe monster bermata hijau, gitu ya. mmm, mmm, Nah, eee, lebih baik aku baca, informasi ini ya, mhm, karena biar aku nggak dianggap mengada-ada. mhm, Ini menurut Daily Infographic. ya, Dikatakan tipe yang narsis ini bisa dikenali dari, sifatnya yang
hanya peduli dengan dirinya sendiri, mereka nggak punya empati, dan mhm, berpikir bahwa merekalah yang paling baik di antara sesamanya. mhm, Self-centered dan suka banget cari perhatian. mhm, Jadi mhm, apapun asal semuanya ke dia gitu ya, bahkan kalau mungkin bisa bikin drama, ya, mhm, itu mhm, dia akan lakukan. Nah, mhm, di tempat kerja ini bisa dikenali dari gayanya, mhm, yang suka tahu segalanya, sok tahu mhm, gitu ya, mhm, mhm, dan merasa paling berjasa dalam perusahaan. Contohnya begini, kalau misalnya dia di marketing kan suka ada target ya, tiap mhm, bulan, mhm, tahun mhm, gitu ya, tiap ya, minggu. Mungkin dia tipe yang merasa paling berjasa. Kalau bukan karena aku yang kerja keras, ah, nggak masuk tuh target tahun ini jadi gitu, effort ya kan? teman-teman yang lain atau tim member lain Nggak ada, nggak mhm, dianggap. nggak dianggap, Mm, mhm, ya, ini bisa bisa indikasi gitu ya. mhm, mhm, Terus mhm, kalau dalam pergaulan, tipe ini suka mendominasi pembicaraan, gitu ya. right, Yang diomongin selalunya aku, betapa mhm, hebatnya aku. mhm, Look at me, mhm, gitu ya. mhm, mhm, Jadi yang mhm, dibicarakan selalu me, myself, and I, I gitu. Ya, kayak film, karena di dunia, ya, karena di dunia ini nggak ada yang lebih penting selain dirinya, gitu, ya, yang lebih ya, baik. ya, Itu yang narsis. Yang mmm, kedua, orang yang suka menguasai orang lain. Nah, mmm, yang ini mhm, eh, karena tipe ini biasanya terkesan sangat baik. Tipe ini dikatakan mmm, orang yang paling baik dan paling peduli. Bahkan kadang-kadang mau repot nolong orang lain supaya akhirnya bisa mengendalikan orang yang ditolong itu. karena merasa utang Pelan. budi, Ya, pelan right, tapi pasti. Tapi mmm, bukan berarti orang baik mesti iya, tipe iya, iya, ini ya. iya, iya, Tidak. Kita bisa bedakan beda ya, hasilnya gitu ya, iya, kelanjutannya. Tapi orang yang tipe pengontrol ini biasanya menggunakan trik ini. Baik dulu, ambil hatinya dulu. Udah mmm, kan dia depend sama aku, mulai deh bisa kontrol, ngatur-ngatur. Ya, gitu. ya. Ini tipe Kan yang kalau yang suka pure baik bantu selesai, that's it, iya, bener karena nggak? waktu bantu kan nggak ada niat, nggak ada udang di balik batu Mengontrol, istilahnya iya, ya. Iya, 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 murni murni nolong, ikhlas istilahnya mhm, kan, ya mhm, udah mhm, gitu. bener, Kalau yang mengontrol udah berbuat baik tuh kayaknya kayak pengen selalu mmm, diingatkan mmm, kebaikannya. iya, iya, Kalau orang lain yang dikasih kebaikan hati nggak ingat, mhm, seolah-olah kayak, tuh gitu. kan nggak inget, mhm, iya, Nah, iya, tipe ini di tempat kerja bisa dikenali dengan gayanya yang selalu kritis terhadap mmm, cara kerja atau hasil kerja orang lain mmm, dan berusaha membantu, terus meyakinkan bahwa caranya dialah yang benar. Gitu. right, mhm, Kayaknya nggak gitu deh. Gini-gini coba aku bantu. Kayaknya seperti ini. mmm, Besok caranya gini aja ya, mmm, kontrol. kontrol, Gitu. ya, Ya, masuk akal, masuk akal, ya. Terus mhm, dalam pergaulan dikatakan tipe ini mula-mula akan menolong teman, rajin gitu ya. Pokoknya mmm, yang paling baik lagi. Tapi sedikit-sedikit ya itu nanti mulai. control eh, decision, mm, ya, ya, tuh. Nah, tipe yang ketiga ini tipe monster bermata hijau. right, Tipe ini dikatakan atau gem ya istilahnya. Green eye monster. Gem. mhm, bukan jam yang jam Bukan beli gem, bukan yang gem ini. belian, bukan yang bling-bling, oke, Yang gem ya. Green eye monster. Ya. green eye Nah, monster, ini ya, tipe yang sering disebut sebagai susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. susah, Ya. mmm, Jadi apa ya? Nggak suka melihat keberhasilan orang lain ya, karena mereka nggak puas dengan keberhasilan mereka sendiri. Ini dikatakan tipe ini tidak punya harga diri yang cukup. Jadi right, mereka insecure dengan atau keberhasilan terhadap orang ya, betul dengan melihat keberhasilan orang lain ini kayaknya insecure sendiri. mhm, Jadi mhm, bahkan kalau tipe ini pun sebenarnya berhasil dalam hidup, dia nggak akan berhasil. Karena menurut tipe ini, keberhasilan dia adalah ketika melihat orang lain tidak berhasil, gagal.
Iya, aneh ya. That's so mean, Tok that's so mean. toksik banget ya. Oh my God, oke, ya, Ada ternyata yang gitu ya. Ini menurut mmm, Daily Infographic ya, bukan mmm, menurut aku. mhm, Nah, mmm, di tempat kerja ini bisa dikenali dengan gini, misalnya teman ada dapat promosi jabatan, mhm, mhm. dia akan komen, daripada kasih selamat dia justru ngomong gini, "Ah, dia bisa dapat promosi kan karena begini, begitu, begini, begitu." Iya iya, Ah, mhm, teman yang dapat promosi itu nggak layak dapat promosi, gitu. mhm, 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 Nah, dalam pergaulan tipe ini bisa, dilihat dari perilakunya yang, meragukan kemampuan teman. Kalau misalnya ada teman yang pas saat kita ada promosi, cerita kan dia, "Hey, I got the promotion," gitu "Yeay," kan, di iya, kerjaan gitu oh ya. iya, kalau teman yang baik kan, "Yeay, Iya, let's celebrate," gitu ya, kalau selamat teman yang gitu baik ya. iya. Jadi kalau tipe ini dia akan gini, "Kamu yakin kamu bisa meng-handle, tanggung Mmm, jawab baru ini?" Gitu. mhm, Nah, ini jadi menanamkan keraguan dalam diri kitanya teman ya, itu supaya teman itu nggak berhasil, mmm, mmm, begitu. Nah, ini sekilas ya, Cak, 3 mhm, tipe orang toksik menurut Daily mhm, Infographic. mhm, Ada 6 sih sebenarnya, tapi waktunya terbatas. Nah, yang bisa diambil kesimpulan apa, Cak? Dari 3 ini, Cak, kalau mhm, diperhatikan ada satu persamaan, mmm, tiga-tiganya pinter memanipulasi. betul, Mhm. iya. Jadi hati-hati jebakannya ya, Iya iya. gitu. Ya caranya smooth banget ya. Jadi kita tuh nggak berpikiran Iya buruk kepada orang tersebut ya. iya, Mhm. apalagi kalau dia teman yang sangat baik. Iya iya iya. Yang kita Iya, pikir baik gitu kan, ah yang nggak kita mungkin pikir lah baik iya, nggak mungkin lah dia begitu atau nggak mungkin dia ngejerumusin, nggak tapi ya tapi memang sih kalau saya baca-baca di artikel atau dengar-dengar pengalaman-pengalaman orang, sometimes orang toksik itu adalah orang terdekat kita yang kita percaya sekali, Iya, ya kan? yang Sometimes yang yang seperti itu. yang kita anggap sebelumnya adalah yang paling Orang baik ya. baik-baik. Mhm Oke. mhm. Ya. Nah ini tadi, Cak, eee, tipe orang toksik. Mmm, Nah, gimana menghadapi tipe ini, Cak? Kalau oke, dalam pekerjaan, dan dalam pergaulan? pergaulan. Oke Mhm oke, saya share screen saya. Oke, Indah, yang tadi kamu bilang itu menarik sekali ya, karena saya yakin banyak teman-teman juga yang pasti pernah came across atau mhm. bersinggungan dengan orang-orang Iya, seperti ini, tapi tidak yakin apakah ini toksik, apa bagaimana, seperti bukan. itu. Ya, Heeh. mudah-mudahan dengan obrolan kali ini bisa sedikit memberikan, apa ya, ide bahwa kita harus lebih aware. Kita mungkin aware dulu ya, betul apa enggak. Jadi jangan judging Mhm, sekaligus, kita lihat pattern-nya. Kalau betul. ternyata Iya pattern-nya menjurus ke toxic, you know what you need to do, iya, that's gitu. right, iya. Ya, oke, Betul pattern-nya ya. lihat Mhm pattern-nya. mhm Oke, so cara menghadapi orang narsis ini, karena tadi yang dibilang sama kamu Nda, bahwa orang narsis itu termasuk yang self center atau suka mencari perhatian, ya kan? mhm Nah, yang mhm bisa kita lakukan adalah kita lihat dulu ap apakah mereka itu orangnya walk the talk, apa mereka itu seperti apa yang mereka selalu ungkapkan, ya kan? mhm Seperti itu. mhm Jadi misalnya mhm tadi kalau di tempat kerja nih, dia mhm berkoar-koar tentang keberhasilannya, kayak tadi misalnya, "Oh mhm kalau misalnya target, eee, kalau nggak ada saya nggak mungkin nih target tercapai," seperti itu kan. mhm Nah mhm kita lihat mhm dulu apakah memang betul kontribusinya dia besar, yang bisa membuat, mhm target tim jadi achieve, misalnya seperti itu mhm. kan. Nah Lihat karena fakta ya? lihat fakta, exactly. Nah, karena kan Mhm. ada tuh pepatah di Indonesia ya yang bilang kan, "Tong kosong nyaring bunyinya," Bunyinya, gitu. heeh, Nyaring bunyinya, seperti itu. Jadi dilihat dulu apakah betul atau tidak. Kitanya juga harus mulai mencari informasi itu. Nah, yang pasti kalau ketemu orang kayak begini, ya udah biarin aja, nggak usah mencoba hiraukan, untuk mengubahnya, ya hiraukan aja. heeh, ya, Oke. Nah, dalam pergaulan jika kita, berkumpul nih seperti yang tadi kamu bilang, kan ada kita kumpul terus kita bisa lihat ada satu orang yang mendominasi pembicaraan misalnya gitu kan, tentang apalah, tentang dia, apapun itu. Nah, yang bisa kita lakukan saat kita ngobrol, coba alihkan topik.
Jangan sampai diberi kesempatan terlalu banyak untuk dia berbicara tentang dia, gitu. Mhm. Kenapa? Kalau misalnya dia bilang, "Oh, saya sih begini, orangnya," pokoknya intinya dia mencoba menceritakan betapa idealnya dia, baik itu hidupnya, Mhm. pekerjaannya, atau apapun itu. Stop, alihkan topik lain. Kenapa? Kalau kita terus-terusan mendengarkan hal-hal tersebut, itu bisa membuat, kita merasa bahwa diri kita tidak ideal. Ya kan? Karena Mmm. karena kita akan tertanam bahwa ideal itu adalah seperti yang dikatakan teman kita yang narsis tadi, Mhm. Iya. ya kan? Padahal belum tentu benar juga yang diceritain. Betul, karena kan setiap orang punya, apa ya, eee, ideal masing-masing, ya kan? Dengan Mhm. Mhm. situasinya masing-masing, karena nggak bisa dong, Masing-masing. ya kan? Orang yang memang dikasih kelebihan, misalnya, eee, harta dengan orang yang, berkekurangan, nggak bisa kan? Idealnya pasti akan Mhm. berbeda, Beda, idealnya. iya. Iya, Seperti itu. betul. Jadi ya udah kalau kayak gitu coba alihkan, topik pembicaraan ke hal yang lain yang tidak melibatkan dia membicarakan apa yang ideal menurutnya, Mhm. seperti itu, Iya. oke. Kemudian menghadapi orang yang suka menguasai orang lain. Nah, ini dibutuhkan, kitanya yang harus kuat, ya kan? Mmm. Kita harus kuat dan kita Mhm. harus menyadari bahwa kitalah yang punya hak mutlak terhadap apapun yang menjadi keputusan dalam hidup kita. Mhm. Iya kan? Mhm. Nah, misalnya nih di tempat kerjaan, kita sebagai karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, ya kan, atau Standard Mhm. Operating Procedure ya. Nah, atau Iya. best practice-nya perusahaan. Terus tiba-tiba Iya. ada, teman kolega kita datang bilang, Dicia, cara kamu tuh ya lebih lebih baik pakai shortcut kayak gini, biar lebih cepat selesainya." Misalnya, seperti itu. Mhm. Oke? Mhm. Nah, yang bisa saya sarankan, tetap lakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, ya Mhm. kan. Walaupun misalnya ada, apa ya, cara yang tadi dibilang sama kolega kita itu membuat pekerjaan kita cepat selesai, tapi dengan mengikuti SOP ini kita terjaga dari segi legalitas. Betul. Betul nggak, Anda? Iya. Ya. Iya, Jadi betul. kalau ada sesuatu hal yang terjadi, kesalahan yang terjadi selama proses itu, kita bisa tunjukkan, "Oh, kesalahan ini terjadi karena SOP Iya. ini." Iya. Gitu kan, bukan Nggak karena ada yang kita skip, gitu ya? iya, nggak ada yang kita skip, bukan karena kita, melakukan hal di luar SOP itu. Iya. Jadi mau nggak mau kalau memang itu yang terjadi karena SOP-nya tidak betul, berarti kan perusahaan akan Bukan mereview salah lagi kita. kan, Betul. seperti itu. Iya. Oke. Nah, terus Mhm. dalam pergaulan misalnya ya, sama kurang lebih seperti itu juga. Kan kadang-kadang nih kita suka curhat ya sama teman, Mhm. "Hey, aku Mhm. lagi ada, apa, gini situasi, Nah, orang cuman bisa kasih masukan, ingat itu, orang Mhm. cuma bisa kasih masukan. Tugas Mhm. kita adalah memastikan keputusan itu berdasarkan situasi kita, Mhm. ya. Jadi Mhm. bukan berarti misalnya ada orang kasih masukan, itu yang harus kita mutlak, apa, Ikuti. ikuti untuk dijadikan keputusan gitu kita. No no no, itu berbahaya. Mhm. Karena kan pasti pada saat cerita kita mungkin ada hal yang tidak semuanya diceritakan, iya kan? Betul. Betul nggak? Kan kadang-kadang seperti itu ya. Betul. Jadi hanya Iya. ya mungkin porsinya hanya 80%, 20%-nya Iya. mungkin kita keep it for ourselves. Simpen sendiri. Heeh. Ya kan? Nah, Iya. jadi seperti itu. Pokoknya ingat untuk menghadapi orang yang suka menguasai, orang lain ini, pastikan ya kita misalnya mereka kasih masukan kita dengarkan, tapi Mhm. pastikan kita yang membuat Keputusan keputusan itu. iya, dibuat Mhm. sendiri, betul. Karena apa? You know what best for your life, Iya, karena kan? yang jalani diri sendiri ya. Betul. Dan kita udah siap juga, oh konsekuensinya akan seperti ini, Mhm. gitu kan? Seperti Mhm. itu. Mhm. Terakhir, mengenai bagaimana sih menghadapi tipe orang tipe orang Bermata hijau. bermata hijau, Jem tadi. Saya kok ingatnya Jem, lebih menarik Jem ya. Green lemon. Oke. Nah, yang harus kita ingat lagi adalah, pastikan kita selalu berbicara kepada diri kita bahwa I am enough, bahwa saya Mhm. sudah ya cukup buat saya. Maksudnya Mhm. apa? Ini penting karena yang tadi kamu bilang, tipe ini, orang tipe monster, bermata hijau ini, dia itu sukanya melihat orang
susah, tapi senang yang melihat susah ah, tapi yang senang susah melihat melihat orang orang susah. senang. Iya, susah melihat orang Heeh, senang. iya, Oke, I repeat heeh. again, kayaknya beribet. Jadi, orang ini adalah susah lihat orang senang, tapi senang lihat orang susah, Susah, ya kan? Nah, mhm, karena kita merasa diri kita sudah cukup atau kita mencintai diri kita apa adanya, mhm, ya kan? mhm, Maka apapun komentar dari orang tersebut dari si tipe ini tidak akan mempengaruhi self worth kita atau harga diri betul, kita atau bagaimana kita melihat diri kita, diri kita, seperti itu, ya betul, kan? Nah, mhm, yang kamu bilang tadi di tempat kerja misalnya kita mendapatkan promosi, "Ah, Endah dapat promosi tuh nggak layak, mhm, dia belum mampu begini begitu," ya kan? Karena intinya mhm, dia tidak senang kamu mendapatkan mhm, promosi itu, mhm, ya kan? mhm, Nah, yang mhm, bisa dilakukan adalah ya tadi, hiraukan komentarnya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa kita mendapatkan promosi itu karena memang kita layak. I am enough to or I mhm, deserve to get that promotion. mhm, Seperti mhm, itu, ya kan? Jadi mhm, mhm. dihiraukan saja karena kalau itu masuk kita akan bertanya, "Eh, benar nggak ya? Karena apa namanya, eee, saya layak nggak sih dengan posisi ini?" Iya Iya, kan? Pasti akan karena tipe ini seperti kan, menanamkan keraguan ya. exactly exactly. Jadi ya selama Mhm, kalau kita yakin kita enough, kita iya, worth it, iya, apapun itu cuman hiraukan saja. iya. Jadi Nah, harga diri kita itu tidak tergantung dari pandangan orang lain. betul. No need the Mhm, validation from others. from others, ya. Ya, ya, Apalagi others yang nggak pernah, berada di posisi kita. betul. Namanya you don't know ya, Iya, exactly. betul. Ya, Nah, ini juga sama kayak tadi misalnya, pas tadi, mmm, kita dapat promosi nih di kantor, terus kan pasti kita cerita dong sama teman-teman, "Hey, Indah, saya dapat promosi nih, Indah," gue bilang gitu kan. traktir. Iya. A good friend yang supportive pasti akan bilang, "Oh, congratulations," kata gitu kan, pasti kan akan mengucapkan selamat, akan memberikan, semangat, encouragement kepada kita agar kita bisa Mhm, lebih, mmm, mhm, semangat lagi di posisi yang baru, betul nggak, Dah? Iya kan? mhm, Nah, betul. Nggak harus kasih hadiah juga, no sekedar no ucapan need, aja udah cukup. ucapan and good Exactly. luck and all the best Mhm, itu aja udah cukup mhm, gitu kan, ya. mhm, Nah, pasti ya pernah lah ada pengalaman juga kan begitu dapat promosi, kemudian tiba-tiba yang tadi kamu bilang juga, "Emang kamu bisa handle itu? Emang that kind of mhm, commenting?" mhm, Mmm, mhm, balik lagi, setuju yang kamu bilang. Kalau misalnya orang tersebut yang memberi komentar tidak pernah melakukan pekerjaan yang kita lakukan, mhm. hirauin aja. Kenapa mesti didengerin? Iya, Iya. Kenapa? Karena ya masukannya jadi nggak valid dong. Dia iya. nggak tahu pekerjaannya seperti apa dan dia commenting, "Emang kamu bisa handle pekerjaannya?" Dia tahu nggak kerjaannya kayak apa? Apa? Heeh. Betul kan? Seperti Mhm. itu. Nah, jadi lain cerita kalau misalnya ada orang yang memang pernah melakukan jenis pekerjaan yang sama, oke? Mhm, Mungkin karena dia mhm, punya, bad experience in the past dengan kerjaan tersebut. mhm, Kadang-kadang orang suka mhm. ngomong gitu, "Kamu bisa nggak handle kerjaannya?" Iya kan? Nah, yang Ini bisa kita agak begini lakukan begini, iya, heeh, gitu. yang bisa kita Iya, lakukan kita tanya, "Emang kenapa?" Cari heeh, tahu pengalamannya heeh. dia di masa lalu tuh kayak apa, Iya, betul nggak? iya, Dan iya. jadikan itu sebagai guidance buat kita, seandainya di suatu waktu kita menemukan situasi yang dihadapin juga. Mhm, Jadi kita tahu mhm, bagaimana menghadapinya. mhm, Nah, kalau itu boleh kita kita jadikan pertimbangan, tapi buat mhm, mereka yang, apa ya, teman kita misalnya, tidak ikut senang saat kita mendapatkan promosi, mhm. dan mereka tidak pernah melakukan pekerjaan yang kita lakukan, ya biarkan saja, Ya, nggak usah dihiraukan, dicuekin aja, iya. nggak usah Eee dihiraukan, ininya nggak penting, apa, pertimbangan mereka nggak penting jadinya ya, karena nggak relevan, nggak gitu. relevan, ya. Oke. Mhm, Nah, jadi nih Indah, secara garis mhm, besar yang kita bisa lakukan dalam menghadapi perilaku atau teman yang berperilaku toksik, itu apapun jenisnya adalah dengan memberikan batasan atas apa yang mereka bisa lakukan kepada kita, ya kan? mhm, Jadi kita yang mhm, kontrol situasinya.
ya. Mhm. Bukan mereka yang kontrol. Kalau misalnya kita Mhm. merasa, oke, kayaknya ini orang sudah melampaui batas deh. Oke, Mhm. maka Mhm. kita punya hak, sangat-sangat punya hak untuk Mhm. tidak terlibat terlalu jauh dengan orang tersebut, ya kan? Mmm. Mhm. Karena kalau kita membiarkan orang tersebut melakukan hal toksik kepada kita, itu Mhm. bisa kita lambat laun tanpa kita sadari bisa membuat Mhm. kesehatan mental kita akan menjadi turun, Terkikis. gitu. Mhm. Ya, Iya. Setuju banget, Cak, setuju. mmm, mmm, Ya, ya makanya tipe ini disebut toksik ya. mmm, Toksik itu kan racun. racun. Iya, Namanya racun kan kita nggak mau mmm, deket ya, betul, apalagi sampai nyentuh, apalagi sampai mmm, minum. Kan nggak mmm, mau, karena racun kan bisa mempengaruhi kesehatan kita, bahkan kehidupan kita, ya nggak? mmm, iya, Bahkan nyawa kita. Jadi betul, ya gimana memperlakukan racun, sama juga kita memperlakukan orang-orang dengan sifat-sifat ini. oke, Jauh-jauh gitu ya. betul Kalau kita betul, udah tahu, oh ini indikasinya orang toksik, ya udahlah, nggak mhm, perlu terlibat terlalu jauh. iya, betul, betul sekali. Oke, Nah, menarik nih, Cak. Sebelum iya. kita tutup ini, ada nggak nih quote of the day? Ada dong. Pasti ada dan, ini, saya suka sekali karena, Mhm. beberapa orang kan suka bilang, "Jangan memutuskan tali pertemanan," atau apapun. But Mhm. for the sake of your mental health Health. state, ya Mhm. kadang-kadang hal itu memang diperlukan. Memutuskan bukan berarti kita putus sama sekali, enggak ngobrol sama sekali, enggak, tapi melimit interaksi kita. Iya, iya, Seperti itu. Oke, iya. so quote of the day-nya adalah, this is, "The only way to win with a toxic person is not to play. Leave their Mmm, playground." Setuju nggak dah? mmm, setuju. Iya, iya Setuju. betul, udah pergi ajalah ya, nggak Iya, terlibat terlalu jauh. ya, Bukan berarti memusuhi ya, tapi tidak kita pergi tidak. aja gitu ya, udah menjauh aja, sambil Iya, melihat dari jauh, semoga mhm. sembuh gitu ya. Iya, semoga, iya. Ya intinya ya tadi, tidak melimit interaksi kita, itu Mhm. aja. Mhm. 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 Oke, nggak kerasa ya Ndah, ngobrolin topik ini seru Ya, banget. Semoga teman-teman bisa mendapatkan, apa namanya, hal-hal positif dari obrolan kita kali ini. Terus, mhm. ya sampai nanti lagi, jangan lupa terus, ikutin, podcast kita di YouTube channel Indo Kiwi Talks. Untuk, Oke, topik-topik yang menarik lainnya topik ya. menariknya. Kalau ada saran, boleh taruh di komen, so next time kita bisa, coba, obrolin topik tersebut. Ya, oke Oke. setuju. Alright, Thank you thank you so much, Sylvia. Nda. Take care. Ya, you too, you Bye. have a good day, You bye. too, bye. Bye.